Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir yang terhormat Dr. Rizky Hanifah Syafar, SPJP FIHA. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Wah, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Tentunya dengan tema kita menarik sekali nih dokter ya, sesuai dengan spesialis ya, dokter jantung pembuluh darah, dan juga tentang tema kita tentang waspada penyakit koroner dengan cerdik dan patuh. Ya, wah, benar, luar biasa nih. Menarik nih dokter tentang cerdik dan patuhnya. Tapi terlebih dahulu saya ingin selayang pandang dulu nih. Mau kenal lebih dalam tentang dokter Rizky. Baik dokter Rizky, seperti apa untuk pendidikannya, kemudian di mana prakteknya, dan juga tentang FIHA nih saya penasaran nih. Kalau SPJP bener ya tadi spesialis jantung pembuluh darah, bener. Nah kalau untuk FIHA-nya nih seperti apa? Apakah ini merupakan suatu asosiasi atau seperti apa? Boleh dijelaskan, silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Rizky Hanifah Syafar, SPJP FIHA. Saat ini saya praktek sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Mitra Jambi, sama Rumah Sakit Rafa Tresia, sama Royal Prima Jambi. Wah, baik. Kalau untuk pendidikan paling saya kebetulan lulusan dari Universitas Andalas untuk dokter dan juga spesialisnya. Iya, baik. Tadi menarik juga tuh terkait FIHA itu sebenarnya Fellow of Indonesian Heart Association. Oh, asosiasi ya, asosiasi ternyata ya. Jantung Indonesia seperti itu. Jadi semua spesialis jantung itu tergabung secara langsung ke FIHA ini tadi, boleh menggunakan gelar ujung FIHA seperti itu ya? Iya, tapi setelah serangkaian proses lah. Oh, ada prosesnya terlebih dahulu. Baik dokter, menarik dokter. Ini mana tahu pemirsa ada yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Dipersilakan kepada Anda yang ingin bertanya seputar tema kita menghubungi Studio TVRI Jambi melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Baik dokter. Untuk awal kita tentang tema kita ini yaitu penyakit jantung koroner dokter. Nah mungkin bisa diinfokan juga ke pemirsa apa sih ini jantung koroner ini dan kemudian seperti apa penyakitnya ini dokter. Baik silakan dokter ya. Baik, terima kasih Mbak Mawar. Ya sebenarnya masyarakat udah sering dengar sepertinya ya penyakit jantung koroner. Nah sekarang kita bahas nih apa ya sebenarnya penyakit jantung koroner itu ya. Penyakit jantung koroner itu sebenarnya suatu kondisi gangguan di fungsi jantung ya. Itu diakibatkan oleh gangguan atau permasalahan aliran darah menuju pembuluh darah koroner jantung. Bisa itu aliran darahnya berkurang karena terjadi penyempitan atau bisa juga karena sumbatan di pembuluh darah koroner jantung. Oh, ternyata koroner itu nama ini ya, organ ya, dokter ya? Iya, jadi jantung itu ibaratnya suatu organ yang terusan berpompa tuh biar kita bisa dapat suplai oksigen dan suplai darah seperti itu. Nah, ini saya lihat nih ada peraganya nih. Nah, bisa kita lihat pemirsa langsung nih. Bisa diangkat dokter. Kita lihat ya. Bentuk ini bentuk jantung ya berarti ya. Nih, jantung kita tuh kurang lebih ukurannya sebesar kepalaan masing-masing tuh. Oh, tergantung dengan fisik tubuh berarti. Fisik tubuh. Kecuali kalau seandainya sudah ada kelainan, baru nanti ukurannya bisa lebih besar ya. Membengkak gitu. Membengkak bisa. Baik, nah, ini posisinya itu adalah di dada sebelah kiri depan. Itu agak seperti kiri, itu posisinya agak serong sedikit ya, baik. Di tengah agak serong ke kiri, habis itu di dindingnya itu ada pembuluh darah. Tujuannya ngasih oksigen sama ngasih nutrisi supaya jantungnya mompanya bagus. Baik. Gitu. Nah, ada 3 pembuluh darah di sini, yaitu pembuluh darah koroner namanya. Oh, di situ ya dokter ya. Pembuluh darah koroner itu ada 3, satu yang ke kanan. Pembuluh darah koroner yang ke kiri depan jantung sama yang ke kiri belakang. Masing-masing punya wilayah masing-masing tuh untuk ngasih oksigen di otot jantungnya. Nah, kalau seandainya ini yang tersumbat pembuluh darahnya, itulah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Oh, gitu. Begitu. Baik. Itu yang lepas-lepas itu apa tuh, dokter?
Nah, Itu ini, bentuknya? jadi kalau seandainya pembuluh darah tadi kita buka itu kayak saluran. Kalau Oke. kita buka, Mm-mm. dia lubangnya itu Ternyata seperti diameternya pipa itu ya? seperti pipa Oke, dan halus gitu. Jadi ada lapisan dalam, ada 3 lapisan tuh, dalam, tengah, luar untuk dinding atau otot pembuluh darahnya. Benar, Nah, dokter. pada pasien dengan penyakit jantung koroner itu lapisan dalam itu mengalami kerusakan. Sehingga kalau rusak kenapa? Jadi terbentuk plak atau kerak Ada di kerak, ada yang menempel gitu ya? dinding pembuluh darah koroner. Sehingga apa? Nanti aliran darah yang tadinya harusnya jalannya full, sekarang yang masuk ke pembuluh darah ini jadi sedikit gitu. Nah, begitu. kalau seandainya makin berat, otomatis bisa seperti ini nih, lebih berat lagi. Wah, Sumbatannya iya. hampir menyumbat. Hampir gitu. menyumbat ya. Hampir Contohnya menyumbat. kurang lebih seperti itu ya, penyumbatannya yang Kalau terjadi. seandainya tersumbatnya sampai total atau udah hampir setengah begini, ini biasanya menimbulkan keluhan serangan jantung. Nah, Oh, jadi itu munculnya jadi serangan jantung Iya, itu ya dokter ya, karena jadi- si pembuluh darah ini ketutup habis gitu ya. Jadi ibaratnya penyakit jantung koroner itu ada yang kondisi stabilnya, ada yang tidak stabil. Oke. Yang tidak stabil inilah yang namanya suatu kondisi serangan jantung. Serangan jantung. Baik dokter. Ini kita udah bahas tentang garis besarnya tentang jantung koroner tadi. Nah, kita untuk tahunya kalau kita terkena penyakit jantung koroner ini seperti apa, dokter? Atau mungkin ada yang tanpa keluhan atau seperti apa nih, dokter, bisa dijelaskan? Oke, memang untuk penyakit jantung koroner itu bisa dari yang tidak bergejala sampai yang bergejalanya berat, sampai yang sudah ada komplikasi. Tapi tentu dalam kondisi yang tidak bergejala itu biasanya kita lihat apakah seseorang ini beresiko untuk penyakit jantung koroner. Contohnya apa? Usia sudah bertambah, Oke, faktor usia kemudian ya. merokok, kemudian diabetes, Betul. hipertensi, obesitas. Nah, itu orang-orang yang beresiko atau lebih rentan untuk penyakit jantung koroner. Tapi kalau seandainya ditanya yang bergejalanya seperti apa, Iya. nah gitu biasanya yang bergejala itu yang paling khas itu kalau masih stabil plaknya, yang Iya. tadi itu sumbatnya masih sedikit, Masih sedikit ya. itu biasanya rasa nggak nyaman di dada yang suka munculnya kalau beraktivitas. Biasanya misalnya olahraga, main badminton nggak ada masalah, kok sekarang gampang nggak nyaman ya dadanya. Nah itu bisa tuh. Gak salah nyaman satu itu seperti gejala. apa nih, dok? Berasa panas atau berat kayak gitu berasa? ditimpa, kayak Oh, ditimpa begitu. sama beban, kayak gitu. Nah kalau seandainya masih stabil, itu biasanya kalau istirahat hilang. Bahwa duduk dulu, istirahat dulu, itu gejalanya hilang. Tapi nanti Berarti kalau seandainya awal-awal begitu perasaannya awal-awal ya, seperti dokter itu. ya? Tapi kalau seandainya sudah tersumbatnya hampir total atau memang sudah tersumbat total di pembuluh darah koroner tadi, Iya. itulah yang jatuhnya ke serangan jantung. Keluhan yang paling khasnya itu berat kayak di tindihnya itu nggak hilang-hilang. Oh, Udah istirahat pun masih sakit gitu. sangat Jadi ini ya, lama, mengganggu berat aktivitas banget. ya. Saking beratnya sampai keluar keringat dingin, sampai muntah-muntah seperti itu. Begitu. Nah, biasanya sakitnya itu menjalar ke punggung, kemudian ke lengan kiri, ke leher. Walaupun ada beberapa kondisi yang tidak khas, bisa aja keluhannya nyeri di ulu hati saja. Oh, nyeri ulu hati. Kadang Atau mungkin sesak dikira nafas. mah juga Nah, atau sering. apa namanya, asam lambung juga. Iya, sering gitu. Sering memang saya juga mendengarkan itu, dokter ya. Berarti banyak yang terlambat tahu ya untuk tentang jantung koroner ini. Mungkin dianggap dada sesak sakit itu atau terasa terhimpit itu biasa. Iya. Kemudian sakit di ulu hati, ini kayaknya cuma asam lambung. Iya. Atau hingga ke GERD, kadang ada juga ya Iya, yang bilang banyak, gitu. banyak. Ternyata itu juga termasuk salah satu gejala ya, bagaimana satu jantung gejala koroner juga. itu tadi. Sehingga maka kalau udah terlalu tertutup semua pembuluh darahnya, makanya jadi serangan jantung dan bisa Iya. berakibatkan meninggal. Begitu ya, Iya. dokter ya? Nah, di sini mungkin pemirsa juga wajib tahu nih ternyata ya, dokter ya. Iya. Makanya harus langsung diperiksakan untuk Iya. kesehatan jantungnya ya, dokter ya. Jangan selalu dikira ini mah, ini minum obat mah aja udah cukup. Nah, Iya, gitu ya. malahan Jadi itu sering. hilang ya, dokter ya. Makanya mungkin banyak pasien-pasien itu tidak sadar ya, dokter ya, bahwa dia terkena penyakit jantung koroner itu tadi. Iya, untuk yang gejala-gejala tidak khas, biasanya sering dianggap biasa dan Iya, yaudah benar. istirahat nanti hilang gitu. Benar. Nah, sering tuh kita ketemu di praktek misalnya Ya.
datang udah 1 minggu nih dok, nggak enak, ulu hatinya sakit-sakit terus gitu. Tapi kemarin tuh sampai keluar keringet dingin dok, udah minum obat mah nggak hilang-hilang. Nah, itu bener. hati-hati tuh. Iya, bener. Kalau udah minum obat tapi nggak hilang-hilang, keluar keringet dingin, apalagi ada riwayat diabetes, hipertensi, Jadi obesitas. makin memperburuk begitu makin berarti dokter ya. Dan tentu seseorang lebih rentan lagi untuk kondisi-kondisi penyakit jantung koroner. Oke dokter, nah membahas tentang penyakit jantung koroner nih dokter. Sebenarnya penyebabnya apa sih ini dokter? Karena kan kita nggak tahu nih di dalam ternyata alirannya nggak lancar atau gimana, kita nggak bisa lihat. Kalau ini kan enak dok, kita bisa lihat nih bentuk jantung kita ternyata seperti ini kan pemirsa ya. Nah, jadi ada banyak bagian-bagiannya juga dokter ya. Nah berarti penyebab dari penyakit jantung koroner ini apa nih dokter? Kalau penyebab langsungnya yang tadi kita cerita bahwa tersumbat di aliran darahnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Nah itu yang kita harus tahu. Jadi ada ibaratnya kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang beresiko atau rentan untuk terjadi atau mengalami penyakit jantung koroner. Nah resiko-resiko tersebut ada 2 macam nih. Yang satu yang memang kondisi yang kita nggak bisa ubah lagi gitu, itu udah kodratnya udah gitu kodrat. loh. Atau bisa jadi penyakit turunan dokter? Bisa salah satunya. Ternyata jantung koroner bisa termasuk penyakit turunan. Bukan diturunkan, tapi menyebabkan seseorang jadi lebih beresiko. Betul. Itu contohnya apa? Misalnya laki-laki yang usianya sudah di atas 45 tahun, perempuan yang usianya sudah di atas 55 tahun, orang-orang yang dengan riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, atau memang jenis kelamin laki-laki, di mana memang laki-laki itu memang lebih rentan untuk penyakit jantung koroner dibandingkan yang perempuan. Ternyata ada juga ya penyebab yang lebih rentannya gitu ya. Itu yang untuk sesuatu yang kita mungkin bisa karena otak-atik. juga kayak yang dokter sampaikan tadi karena perokok aktif gitu kali salah satunya ya. Tapi memang kalau untuk jenis kelamin memang yang perempuan di usia sebelum menopause atau usia reproduksi itu kita masih memiliki estrogen yang tinggi. Dan estrogen itu salah satu hormon yang menjaga supaya lapisan dalam pembuluh darah koroner tadi masih bagus. Jadi nggak gampang ada rusak. proteksi ya. Ada proteksinya. Gitu. Begitu dokter. Berarti kalau untuk jantung ini sendiri, kalau untuk secara gamblang diketahui penyebab jantung koronernya itu tidak bisa kita sebab, misalnya kayak terlalu capek atau seperti apa, itu bisa berpengaruh kah dokter? Nah tadi kan kita baru cerita yang kondisi yang kita nggak bisa utak-atik atau sudah kodratnya gitu ya. Nah, kalau yang ada lagi kondisi-kondisi yang memang menyebabkan seseorang rentan untuk penyakit jantung koroner, tapi masih bisa kita modifikasi atau masih bisa kita perbaiki. Apa aja itu? Pertama, gaya hidup. Lifestyle gaya hidup. Lifestyle yang kayak gimana? Contohnya pasien-pasien dengan atau individu-individu atau masyarakat dengan yang pertama tuh aktivitas fisik kurang. Mageran gitu dokter ya, jadi nggak boleh ya ternyata nih kaum mager nggak boleh banget. Bisa misalnya 5 jam depan komputer, harus kayak gitu itu beresiko itu. Kemudian apalagi stres, istirahat nggak cukup itu ngaruh ya. Ngaruhnya karena dia mempengaruhi hormon-hormon yang nantinya menyebabkan pembuluh darah koronernya jadi kaku. Berpengaruh terhadap fungsi-fungsi organ kita juga ya dokter ya? Sangat berpengaruh. Nah itu untuk yang gaya hidup. Nah yang lain, merokok juga salah satu yang beresiko ya. Sebenarnya udah pada tahu sih dokter ya. Apalagi dalam program Mencari Hidup Sehat ini udah selalu diingetin dokter. Selalu nih rokok itu kemana-mana ya. Iya benar, karena kita tentunya tujuan program kita ini supaya mengajak pemirsa supaya sehat dokter tentunya. Nah terus ada lagi yang mungkin suka dilewatkan ini, yaitu kondisi-kondisi penyakit kronis lain. Contoh nih, memang sudah dikenal dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau menderita kencing manis atau diabetes, atau menderita kolesterol tinggi atau dislipidemia. Nah itu juga kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang rentan akan penyakit jantung koroner ini ya dokter. Kenapa demikian? Karena kondisi penyakit-penyakit tadi itulah menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah koroner tadi. Jadi penyebabnya begitu. Baik dokter, menarik sekali pembahasan kita. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja hubungi di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Silakan bertanya seputar waspada penyakit jantung koroner dan pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Dokter Rizky yang memang merupakan dokter spesialis jantung pembuluh darah. Benar ya dokter ya? Benar. Baik dokter, membahas tema kita tadi nih. Tadi udah panjang lebar, udah sangat luar biasa sekali jelasan tentang apa itu jantung koroner, seperti apa penyakitnya dan gejalanya tadi. Nah, yang ingin saya tanya nih tentang dengan cerdik dan patuh. Wah, menarik nih tema kita nih. Saya pikir apa gitu cerdik dan patuh gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter maksud dari cerdik dan patuh ini seperti apa? Dipersilakan dokter ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mawar ya. Iya. Jadi di sini kan kita memang mengangkat tema mencegah penyakit jantung koroner dengan cerdik dan patuh ya. Iya, benar. Cerdiknya ini dalam artian ya memang harus cerdik-cerdik ya, pinter-pinter. Pinter-pinter ya kalau yang kita supaya paham jangan kan. sampai jatuh gitu. Iya penyakit jantung benar. koroner. Harus pinter-pinter banget. Nah, ini kita tujukan untuk teman-teman atau pemirsa yang belum jatuh ke penyakit jantung koroner. Sementara yang patuhnya itu kita tujukan untuk orang-orang yang sudah jatuh atau didiagnosis dengan penyakit jantung koroner. Cerdiknya ini sebenarnya singkatan ya. Oh, singkatan ya. Juga ya dari beberapa gaya hidup yang kita perlu supaya jangan sampai jatuh ke penyakit jantung koroner. Baik. C-nya itu yang pertama adalah cek kesehatan rutin. Oh, baik. Jadi kenapa kita perlu cek nih kesehatannya? Ini yang tadi kita pernah bahas. Jadi jangan sampai kita jatuh ke penyakit jantung koronernya tapi udah kondisi yang telat. Iya, benar. Udah ada gejala yang berat, terus udah telat penanganannya seperti itu. Nah, ini kita tujukan untuk orang-orang yang tadi yang beresiko untuk penyakit jantung koroner. Contoh usia sudah meningkat, laki-laki di atas 45, ya. perempuan di atas 55. Kemudian nanti merokok, terus keluarganya ada yang menderita penyakit jantung, atau memang udah ada riwayat penyakit diabetes atau kencing manis, Komorbid hipertensi, ya, penyakit lain tadi, ya. dan juga diabetes mellitus ataupun dislipidemia atau kolesterol tinggi seperti itu. Nah, itu perlu cek kesehatannya secara rutin untuk mendeteksi jangan sampai ternyata sudah ada penyakit jantung koroner. Apalagi bagi yang udah ada gejala nih, gejala yang dianggap biasa aja, nyapu sedikit, ibu-ibu di rumah ya, nyuci piring, habis itu kok nggak nyaman, yaudah dianggap biasa. Nah, seringnya kayak begitu. Itu yang perlu ya, yang C. Yang pertama kita memang perlu cek kesehatan secara rutin. Nah, yang kedua itu yang E itu enyahkan asap rokok. Oh, tetap rokok ya, rokok ya. Enyahkan gitu Enyahkan, ya. benar-benar Say no, enyahkan, katakan say tidak no. sebenarnya ya. Jadi Asap memang ya, malahannya bukan hanya merokok saja, Jadi, asap rokok. bahasanya memang asap. Ya, jadi baik itu adalah perokoknya atau Aktif ya atau perokok pasif ya? pasifnya seperti itu. Jadi memang nikotinnya, karbon monoksidanya, zat adiktif lain itu jadi merusak dinding dalam pembuluh darah koroner. Bahkan tidak hanya pembuluh darah koroner ya, itu pembuluh darah secara umum. Termasuk nanti pembuluh darah ke otak juga bisa rusak seperti itu. Nah, banyak itulah yang pengaruhnya ya menyebabkan- dokter ya. Itulah yang menyebabkan terbentuknya plak koroner tadi, gitu, plak aterosklerotik gitu. Kemudian R-nya apa? Nah, ini nih. R-nya apa nih dok? Rajin berolahraga. Oh, rajin berolahraga. Nah, R ini ya, nih, rajin. R-nya Nah, ini harus kalau udah rajin. kata-kata rajinnya agak berat sih dok. Nah, gitu. Jadi sebenarnya yang direkomendasikan itu olahraga itu bukan yang kayak sekali seminggu atau 2 kali. Iya. Malahan kalau untuk kardio kita menyarankan olahraga aerobik ya, kayak lari. Yang memang mungkin benar-benar lari ya. belum ya, jogging. Kayak jogging, terus sepeda, Iya. renang masih boleh. Nah, itu direkomendasikannya itu hampir setiap hari. Jadi Oh, 5 sampai 7 hari per minggu gitu loh. Oh, Jadi harus rutin, harus rajin. rutin, Kalimatnya kan rajin. R-nya rajin. Jadi benar rajin. Ini sering nih ada saya dengar nih, tapi kan aktivitas fisik, kegiatan kita sering naik turun tangga juga. Nah, itu benar nggak sih dokter masuk olahraga kah itu? Atau memang harusnya kita luangkan waktu sekitar beberapa menit untuk benar-benar memposisikan diri olahraga?
Oke. Kan sering bilang, oh ibu-ibu udah nyapu, udah naik turun tangga ngambil jemuran. Nah, itu tuh termasuk olahraga atau seperti apa nih dokter? Ya, ini menggelitik ya Iya, katanya ya. betul. Tapi memang sebenarnya olahraga itu sesuatu yang terukur ya, bisa nanti Oke. diukur. Jadi memang aktivitas fisik biasa kayak ibu-ibu di rumah kerja, nah itu bukan tergolong untuk olahraga ya. Nah, itu Jadi olahraganya pemirsa. memang harus di spare waktunya. Disediakan khusus ya? Ya, dan itu disarankan 30 menit sampai 60 menit cukup. Lama ternyata ya dokter Lama ya? sih sebenarnya ya, tapi kalau seandainya ibu-ibu di rumah habis Iya. subuhan 30 menit jalan dari rumah Oh ke masjid iya masih benar, bisa. masih itu udah termasuk efektif olahraga Masih, lah ya. olahraga masih efektif kalau Bukan berarti harus selalu kayak angkat beban atau apa, bukan ya dokter? Ya? Kalau angkat beban itu tipenya bukan yang aerobik. Oke. Jadi aerobik memang yang menggunakan seluruh Seluruh tubuh organ lah, gerak ya organ tubuh. gerak, gitu. Baik dokter. Nah kemudian lanjut apa lagi nih? R udah, kemudian Oh ya, D rajinnya lagi. udah. D-nya biasa ya, diet seimbang. Waduh, ini berat nih. Ini berat, tapi Berat. beda ya sama diet yang biasanya. Oh dari gemuk ke kita kurus ini bukan ya? Tapi maksudnya diet ini pola ya, pola makan pola. yang baik Iya. dijaga. Jadi diet yang seimbang itu yang disarankan adalah yang tinggi serat sama tinggi buah. Oke, 4 Vitaminnya sehat ya. 5 sempurna itu udah sangat luar biasa. Cuman disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh seseorang seperti itu. Iya. Dan kalau dinilai porsi gitu, misalnya dalam satu porsi piring nih, Ya. itu tuh yang dianjurkannya misalnya sepertiganya makan pokok, anggap misalnya nasi, kentang atau gandum, Oke. sepertiganya sayur itu. Waduh, sepertiga ya Nah, dokter ya. sepertiga sayurnya. Bukan cuman dikit ujung bukan ya dokter ya. Sering kan sayur kan udah secuil aja cukup. Kecil gitu. aja yang penting makan gitu. Sayur enggak ya? Yang Konsepnya enggak rekomendasi. gitu ya, dokter ya? Enggak gitu konsepnya. Dan seperenamnya nanti lauknya, seperenamnya nanti baru misalnya yang lain buah. Wah, seperti ya itu. atau apalagi ya, boleh kayak kue-kue gitu boleh nggak dokter ya? Atau kayak yang sehat kayak agar-agar atau apa gitu? Boleh, Jelly, puding seperti puding itu ya, boleh. baik baik. Nah, Kemudian jadi emang seratnya itu emang harus sepertiga ya. harus sepertiga ya, wajib banget ya, Ya, dan untuk tiap menjaga hari itu, kesehatan. yes, jadi setiap hari pun buah itu juga sebisa mungkin 2 sampai 3 porsi itu Harus ada asupannya. untuk jantung ya. Seperti itu diet yang seimbang ya. Iya, Nah, benar. otomatis kalau diikutin tuh ibu-ibu yang mau kurus sebenarnya udah ikut Udah langsung. sekali ya, nah, Iya. bukan berarti jaga kesehatan itu malah nyiksa, enggak ya Enggak, dokter ya, enggak. malah bikin cantik, Makin gitu. cantik. makin sehat ya. Baik, lanjut dokter, ada I lagi cerdik. Nah, itu semua ada kepanjangannya dari cerdik Ada itu. kepanjangannya semua Baik, tuh. lumayan lebih sejam juga kita Lebih ngejelasin dari cerdik sejam. aja. Kalau I dokter, Kalau yang I ini istirahat cukup. Istirahat gitu ya. Nah cukup. ini nih yang ini bagi yang pekerja kali ya. nggak boleh Ya. overtime-nya kecapean gitu ya. Jadi sebenarnya yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung itu istirahatnya sekitar 7 sampai 9 jam per hari. 7 sampai 9 jam, baik. Tidur siang termasuk hitungan nggak? Enggak. Enggak malam. Malam aja ya, Memang karena siang tidurnya itu satu bukan ronda termasuk gitu. pengganti tidur malam. Iya, satu rondanya. Dan itu memang sudah ada diteliti juga itu. Kalau seandainya tidurnya kurang dari 5 jam sehari, itu resiko untuk penyakit jantung koronernya bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Gitu. Berpengaruh sangat ya dokter ya. Iya, itu lebih prosesnya ngaruh ke fungsi koroner jantungnya itu lebih ke arah hormonalnya. Terganggu lah ya jadinya dokter ya kalau kita istirahatnya Jadi tidak cukup. hormon proteksi untuk pembuluh bagian dalam pembuluh darahnya yang terganggu. Begitu. Terakhir Kak nih dokter Kak. Panjang Yang juga Kak jadi ini, lebih satu iya. SKS nih dokter kayaknya. Kalau K ini kelola stres sih. Oh, kelola stres. Iya, kelola stres. benar, Jadi benar. memang nggak boleh Manajemen ya, stres manajemen kita Iya. mengelola segala sesuatu yang dalam perasaan kita, dalam Iya. pikiran kita, capek badan kita, Iya. begitu ya dokter ya. Jadi intinya tetap ya kalau seandainya untuk stres itu bisa kita ngatasin dan butuh orang. Gitu. Oh, Dan sharing kalau ya, kita sharing ya, sharing. Iya, kalau kita sendiri mungkin nafas dalam, Betul. panjang, lambat seperti Iya. itu. Nah, nanti kalau seandainya yang butuh orang lain bercerita, diskusi. Salah satu Iya. support system juga ya. Iya, Jadi Jadi nggak ngaruh dipendam, juga iya ternyata Iya. berpengaruh ya dokter ya. Dan itu termasuk dalam yang dokter sampaikan tadi cerdik tadi ya. Iya. Ini berarti cerdik untuk orang yang masih belum terkena penyakit Iya. jantung koroner itu sendiri. Nah kalau untuk yang patuh,
yang patuh untuk teman-teman atau pemirsa yang memang udah dibilang dokternya ini penyakit Udah jantung diagnosa, koroner ya. Nah, yang P-nya itu kita benar-benar periksa dan rutin kontrol. Kenapa Oke, gitu? Kalau sekali udah didiagnosa penyakit jantung koroner itu memang akan kondisi pembuluh darahnya itu memang akan seperti itu. Nggak bisa hilang normal lagi tuh nggak bisa. Berarti kalau terkena udah terdiagnosa jantung koroner itu kemungkinan sembuhnya itu memang sedikit ya dokter atau ada? Lebih tepatnya kita bisa mengkontrol. Oh, Kalau saya mengontrol. bilang ini nggak sembuh, semua orang jadi takut. Iya, benar. Ya. Tapi Tapi kita bisa bisa kita- mengkontrol. Sama benar. kayak tekanan darah, kencing manis itu bisa hipertensi, dikontrol, gitu. Nah, tujuan kita adalah mengkontrolnya. Tapi kalau untuk hilang total dia masih harus ada proses kontrol terus begitu ya dokter ya? Kita mengkontrol tujuannya supaya yang tadi plak sudah kebentuk jangan bertambah besar dan jangan jatuh ke serangan jantung. Supaya Nah, tidak itu makin tujuan. parah begitu ya dokter Iya. ya? Kemudian apa nih dokter setelah P ada A? Patuh. Hanya ya atasi Atasi. penyakit utamanya tadi dengan obat-obatan rutin. Nah, seringnya ini Oke. nih satu lagi Mbak Konsumsi Mawar ya. obatnya harus rutin. Seringnya penyakit jantung koroner pasien-pasien kita udah didiagnosa nih penyakit jantung koroner ya, Iya. ibu bapak waktu serangan sih begitu diobatin udah enakan, oh ya Nah, udah lupa. plong. Nah habis itu tuh beberapa bulan Nggak kontrol kayaknya lagi. udah nggak perlu lagi nih gitu udah enakan, jadi nggak diminum lagi. Nanti setelah beberapa bulan lagi masuk serangan jantung lagi. Nah seringnya begitu. Jadi merupakan suatu kewajiban ya kalau udah didiagnosa kalau penyakit jantung koroner harus kontrol ya, rutin. Itu di-maintain lah istilahnya ya, nggak bisa udah enakan nih nggak lagi. Oh, itu sangat berbahaya sekali ternyata ya dokter ya. Tapi bukan untuk menakuti ya, Iya, jadi benar. nggak mau kemana-mana, jadi jadi bukan hopeless ya. gitu enggak. Banyak kok yang dengan penyakit jantung koroner yang sudah diterapi dengan baik masih beraktivitas dengan bugar itu banyak. Jadi maksudnya jangan mematahkan semangat bagi Betul. teman-teman yang udah dibilang penyakit jantung koroner jadi aduh Down nggak bisa gitu ya. ngapa-ngapain. Nah, Betul. gitu. Padahal kita di sini memotivasi ya biar Iya. tahu dan juga bisa paham bahwa oh ini harus rutin kontrol. Iya. Kemudian obat-obatan yang diberikan dokter harus dikonsumsi begitu ya dokter ya. Kemudian apa lagi nih kalau dari patuh TUH-nya ada juga. T-nya tetap ya, tetap diet seimbang. Tetap diet seimbang. Oh, nyambung tetap dari si apa cerdik tadi ya. Tetap gitu, T-nya tetap diet seimbang, jaga pola makan. Kalau untuk yang sudah terkena jantung koroner, adakah makanan yang tidak boleh dikonsumsi, dokter? Atau ada yang ini boleh, ini nggak boleh gitu, dokter? Ada nggak? Nah itu kita lihat lagi, biasanya kan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner ini berbarengan dengan penyakit Lainnya, lain. comorbid contoh tadi nih, ya. Comorbid tadi. Contoh apa? Kalau seandainya pasiennya hipertensi, apa yang dikurangin? Garam. Oke. Nah garam itu memang Garam ini kayaknya semua penyakit ya. Nggak cuma satu rekomendasinya dua itu saya memang, dengerin. sehari jangan lebih dari 1 sendok teh. Oke. Gitu. Jadi itu untuk semua yang kita konsumsi. Oh, akumulasi. Akumulasi. Bukan cuma satu hidangan nggak boleh lebih dari. Kirain satu hidangan ini Jadi satu sendok takutnya teh nanti boleh. lagi makan telur asin atau ikan Ya, asin ya. itu kan lagi udah enak habis ya, tuh itu berarti udah sehari. habis jatah jatah garam sehari. Berarti nggak boleh pagi makan telur asin, siang ikan asin, malam lagi makan gula yang asin gitu nggak boleh ya. Nah, Baik, kalau jadi harus seandainya tetap diet sehat dia tadi. sehat. Termasuk Iya. nanti kalau seandainya kolesterol misalnya, kolesterol sebenarnya kita mengkontrolnya nggak hanya untuk yang kolesterol tinggi ya, tapi orang normal juga ya. Iya, benar. Jadi yang tinggi lemak, jenuh, nah itu yang perlu diwaspadai tuh goreng-gorengan, kemudian yang tinggi Indonesia lemak susah tuh. transnya. Orang Indonesia susah ninggalin goreng-gorengan itu. Yang tinggi lemak trans satu lagi, itu produk-produk olahan. Oh, yang cepat saji juga ya. bakso, cepat saji, nah itu lemak transnya tinggi. Nah Baik. itu dihindarin. Itu T-nya. U-nya dokter? Iya. Kalau U tetap juga upayakan olahraga. Oh, jadi himbauan ya, himbauan dari yang Iya. cerdik tadi ketika yang masih sehat itu tetap dihimbau. Kemudian kalau yang patuhnya ternyata lebih lagi upayakan gitu ya. Udah kayak penekanan gitu ya. Iya. Olahraga. Jadi walaupun seseorang yang terkena jantung koroner masih tetap disarankan olahraga aktif, dokter. Tetap. Jadi kalau seandainya olahraga, mungkin ini tips juga ya buat teman-teman di rumah, pemirsa di rumah. Kita sebenarnya udah sering ya sekarang pakai smartwatch ya. Nah, benar dokter. Jadi kalau itu baik seandainya ternyata ya.
itu membantu kita. Mhm. Kalau seandainya ragu, ini saya olahraga seberapa kuat, seberapa lama, nah kayak gitu. Bisa dilihat menggunakan ya, bisa smartwatch. dipantau. Dimana, iya, jadi rekomendasinya itu kita bisa hitung sendiri target denyut nadi yang kita harapkan. Contoh nih, misalnya usia Mbak Mawar usianya berapa nih? Waduh, 17 dok. Oh, 17. Enggak, saya di kelahiran 90 dokter. Oke, anggap 30 atau 40 deh Iya, misalnya pemirsa nih. Nanti kita bisa hitung target heart rate maksimum di usia itu atau heart rate maksimum di usia 40 tahun itu adalah 220 dikurang 40. Oh, begitu. Jadi itu kan heart rate maksimumnya atau denyut nadi atau denyut jantung maksimumnya 180 kan kalau usianya 40. Betul. Nah, kalau dia mau olahraga, yang direkomendasikan itu adalah olahraga dengan tingkat kekuatannya atau bebannya itu sekitar 50 sampai 70% dari target denyut nadi tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung tuh nanti misalnya 70% dari 180 berapa? Itu sekitar 125-an. Jadi nanti kalau olahraga ada smartwatch, heart rate saya masih 100 nih, berarti belum cukup dia kecepatan jalannya atau kecepatan treadmillnya seperti itu. Tapi kalau seandainya udah 130, nah ini wanti-wanti jangan terlalu kencang olahraganya. Oh, sebaiknya dikontrol begitu ya dokter, dicek terus berkala. Itu kegunaan ya, untuk menggunakan beberapa hal yang sudah dipermudah kayak digitalisasi begitu. Tapi kalau nggak punya, cukup yang tadi udah. Iya. 30 menit sampai 60 menit. Sudah kira-kira lah, udah cukup range waktunya ya dokter ya. Nah, kemudian yang H terakhir. Ketawa dokter. Sama, tetap hindari rokok juga. Oh, hindari rokok, tetap ya. Karena posisinya itu dari sebelum dan sesudah pun juga perlakuannya akan tetap sama dan juga tetap harus lebih dijaga malah ya. Makanya hindari banget gitu ya. Tidak boleh ada rokok. Termasuk nanti zat-zat karsinogen yang lain ya. Maksudnya yang banyak di junk food dan lain-lain juga. Begitu dokter ya. Tadi ngebahas tentang digitalisasi atau kemajuan teknologi nih dokter. Nah kalau untuk dari jantung koroner sendiri itu memang ada khusus pengingat kita atau mungkin dokter bisa share ke pemirsa seperti apa kalau ingin tahu lebih dalam tentang jantung koroner atau cara untuk seorang pasien bisa aware tentang dirinya terhadap jantung koroner nih, ada nggak nih dokter? Oke, jadi sebenarnya bulan September ini adalah bulan Hari Jantung Sedunia ya. Oh iya, Hari Jantung Sedunia. Itu jadi, dijadikan Hari Jantung Sedunia. Jadi di dunia lah kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah kebetulan kita yang dari Perhimpunan Kedokteran Kardiovaskular di Indonesia atau namanya PERKI itu selalu rutin tuh mengadakan kegiatan setiap tahunnya. Nah termasuklah yang di tahun ini untuk membantu masyarakat ya untuk aware terhadap penyakit jantung koroner. Kita juga ikut nih dalam mencoba mempermudah untuk masyarakat mengenali penyakit jantung koroner sendiri. Baik dokter, biar pemirsa jadi penasaran setelah ini ya dokter ya, saya mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubung kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor WA 08117433 133. Mari bergabung bersama kami untuk interaktif bersama Dr. Rizky, tentunya spesialis jantung pembuluh darah. Baik dokter, tadi izin saya gantung nih dokternya mau ngejelasin tentang apa yang Hari Jantung Sedunia nih tadi di tanggal 29 September dan juga ada yang dihasilkan ya untuk setiap tahunnya, apakah itu seperti gathering atau seminar begitu ya dokter ya. Nah untuk kali ini apa nih tadi dokter mau jelasin ini, dipersilahkan dokter. Ya. Jadi dalam rangka menyambut Hari Jantung Sedunia dan juga melihat perkembangan teknologi saat ini, kita dari PERKI atau Perhimpunan Kedokteran Perhimpunan Kedokteran Kardiovaskular Indonesia itu
juga nggak mau ketinggalan. Oke, Gitu. harus selalu Jadi, update. harus selalu update supaya semua informasi-informasi tentang seputar penyakit jantung itu sampai di masyarakat. Dan Betul. tentu harapan kita angka kematian, angka kesakitan karena penyakit jantung koroner itu berkurang. Betul. Dimana sampai sekarang ini Mbak, penyakit jantung koroner itu masih salah satu penyebab utama kematian loh di Wah, ternyata seperti Indonesia itu ya, atau di Indonesia. dunia ya. Jadi kita harus hati-hati gitu. Dimana Iya, kalau dokter. seandainya di Indonesia itu ada sekitar 1,5% populasi. Anggap kalau seandainya kita penyakit jantung koroner 1,5% itu kalau dari populasi kita 275 juta itu mungkin sekitar 4 juta ya. 4 juta Wah, penduduk itu ternyata lumayan. masih banyak mungkin dari Bebannya lumayan. Indonesia, warga Indonesia belum tahu kali ya. Belum tahu. Dan 30% dari penyebab kematian di semua usia itu salah satunya penyakit jantung koroner. Iya, penyakit jantung. Bener, Nah, dokter. Nah, jadi- jadi apa nih yang digagas oleh Perki nih? supaya ini bisa turun nih, salah satu yang kita upayakan adalah mensosialisasikan suatu aplikasi ya. Oke. Jadi ini aplikasi sudah pernah kami kembangkan di Malang awalnya, Malang. di Jawa Timur. Jadi Jawa di Timur. sana kita sebut dengan aplikasi Detak C ya. Detak Sudah C, berlangsung ya. beberapa tahun lah gitu. Oke. Tujuan aplikasi ini adalah supaya penggunanya kalau seandainya ada keluhan, contohnya seperti nyeri dada, sesak nafas, itu bisa langsung lapor atau periksa di sana. Jadi nanti itu by teknologi akan diarahkan. Oh ya, dengan kondisi seperti ini sebaiknya Anda ke fasilitas kesehatan yang ini. Oh. Jadi apakah ke puskesmas cukup atau memang harus ke rumah sakit gitu loh. Nah, jadi jangan sampai ada delay karena bingung, aduh keluhannya begini harusnya kemana ya. Bener. Nah, seperti itu. Nah, Berarti ini aplikasi itu sudah mempermudah. bisa ya, udah ada di handphone kita masing-masing, kalau di-download gitu udah bisa ya, dokter ya? bisa, tapi memang sampai sekarang masih berbasis Android ya. Masih Jadi Android. iOS memang masih belum. Jadi pengembangan sekarang masih di Android, dan selain tadi menu yang untuk pelaporan Iya. tersebut juga ada beberapa menu yang bisa digunain nih sama teman-teman atau pemirsa yang tadi beresiko penyakit jantung koroner gitu. Contohnya yang hipertensi tadi, yang diabetes tadi. Kalau mau melihat apa ya rekomendasi olahraga buat saya, apa ya rekomendasi makanan buat saya, bisa gunain ada edukasi aplikasi. juga di dalam itu. Ada edukasinya. Nah, itu salah satu gebrakan yang kita coba mulai tahun ini secara nasional. Wah, luar biasa. Untuk Jambi sendiri itu sudah efektif kah atau sudah berjalan dengan baik kah aplikasi tersebut, dokter? Di Jambi ini baru tahap pengenalan ya, karena Oke. kita kan sudah melihat teman-teman kita di Jawa Timur sudah mulai. Sudah dan ini ya, kita- udah running ya aplikasinya, running, udah aplikasi sudah dimanfaatkan dengan baik Iya. oleh warga Indonesia. Iya, jadi sekarang kita mulai di Jambi, mudah-mudahan ini juga tersebar di Jambi, dan harapan kita tentu pasien-pasien yang memang mengalami keluhan penyakit jantung koroner itu nggak telat lagi gitu untuk Betul, berobat. karena sering sekali terdengar serangan jantung kan gitu ya. Iya. Ternyata berawal dari sini ya, dokter ya. Ada juga penyebabnya dari koroner ini tadi. Ada penyumbatan seperti itu, dokter ya. Mungkin yang pasien itu sendiri nggak tahu begitu ya, dokter ya. Iya. Baik, dokter. Dan Android kayaknya semua udah punya ya. Iya, Maksudnya benar. kalau nggak ada yang punya, setidaknya anak atau Iya cucu benar, minta atau bantuan ya, bantuan tetangga orang pasti lain. punya, gitu. Tetangga gitu, numpang tetangga gitu ya. Numpang Kan kayak tetangga dulu kan kalau dulu. belum punya TV numpang nonton di rumah Iya. tetangga. Gitu. Baik, berarti bermanfaat sekali aplikasinya ya, dokter ya sebenarnya ya. Bukan hanya untuk pasien, tapi untuk kita yang pun belum ada untuk mencegah ya, untuk Iya. mencegah dari penyakit tersebut juga ada baiknya mendownload aplikasi itu ya. Iya. Aplikasinya namanya Detak C. Iya. C. Detak C. C. Iya. Detaknya seperti biasa, detak DETAK, Iya. kemudian ada C, spasi C. Iya. Boleh dicari di Android masing-masing ya, masih berbasis Android. Silakan di-download, kemudian nanti diikutin aja ya, di dalamnya Diikutin ada ya, ada beberapa bagaimana tata cara, Iya. kemudian pelaporan ya, begitu seperti itu. Berarti untuk lokasi Jambi sendiri sudah ada terdiagnosis ya, lokasinya di mana bisa diberitahu untuk kepada pasien yang terkena penyakit serangan jantung begitu ya. Iya, jadi kalau untuk lokasi itu udah ada ya. Udah ada. Gmap-nya segala macam itu udah ada. Wah, luar biasa dokter ya. Semoga bermanfaat juga untuk pemirsa nih dokter. Ya, Jadi pada amin. tahu kalau ada aplikasi Detak C ini Iya. tadi. Baik dokter, kembali lagi tentang penyakit
jantung koroner nih dokter. Saya ingin tahu nih kalau untuk di Jambi sendiri seperti apa pasiennya dalam berkonsultasi seperti kepada dokter. Apakah berapa persen kira-kira atau banyakkah yang konsul dan kemudian di fase berapa mereka ternyata baru konsul gitu dokter. Nah dan juga kemudian penata laksanaannya nih ketika seorang pasien sudah terdiagnosa penyakit jantung koroner untuk pengobatannya nih dokter. Bisa dijelaskan dokter, silakan. Ya kalau seandainya untuk kasus sampai saat ini memang Jambi. Penyakit jantung koroner itu topnya ya. Izin Yang dokter paling atas, kita, boleh. iya kita sapa penelpon terlebih dahulu ya dokter ya. Boleh, Nanti boleh. bisa dijawab untuk pertanyaan saya tadi. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sayang sekali tampaknya putus dokter. Wah padahal saya udah excited nih pemirsa udah bergabung ada pertanyaan seputar tema kita. Baik pemirsa bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini silakan langsung saja hubungi kami di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi silakan tambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Kami kembali menantikan partisipasi Anda tadi bagi yang terputus tadi ya. Sayang sekali, semoga nanti bisa bergabung bersama kita kembali. Baik dokter, pertanyaan saya tadi nih dokter, sambil kita menanti kalau masih ada pemirsa yang mau bergabung. Berarti kalau untuk di kasus di Jambi sendiri, seperti apa nih dokter? Kalau dari hemat dokter? Oke. Kalau yang selama ini datang ke praktek atau ke rumah sakit, memang yang dirawat kayaknya di atas 50% itu penyakit jantung koroner. Wah. Jadi serangan jantung lah, seperti itu yang dirawat. Nah, beberapa diantaranya itu ada yang udah jatuh ke komplikasinya. Komplikasinya apa? Ya berarti udah ada yang gangguan lain. pompa jantung, jadi udah sesak pasiennya. Nah, itu udah berat ya. Bahkan jadinya kita nggak bisa berbuat banyak. Jadinya kalau pompa jantungnya sudah turun seperti itu. Nah, memang di beberapa kasus ini di kita di Jambi untuk penyakit jantung koroner sendiri itu kita sudah ada fasilitas kesehatan yang lebih lanjut ya, terutama untuk pemasangan cincin jantung ya, untuk salah satu targetnya untuk pasien-pasien dengan serangan jantung, di mana itu sudah ada di rumah sakit umum daerahnya sudah ada. Oh di Jambi udah bisa ya dokter ya? Di Jambi udah bisa. Saya penasaran dengan cincin jantung ya dokter. Kan jantung kan tadi di sini ya dokter ya. Iya, Tapi benar. pemasangan cincin jantung ini dari boleh diceritakan Gimana sedikit caranya? dokter itu gimana tuh tata laksananya? Kenapa kok ada saya tahu bisa dari pembuluh darah kemana sehingga gimana dia bisa kepasang di sini dokter? Boleh tolong dijelasin nih dokter ya. Mungkin pemirsa juga ada yang sama kayak saya nih dokter. Bertanya-tanya gitu dokter. Itu gimana dokter ya? Oke, baik. Berarti kita mulai dulu dari pasien dengan penyakit jantung koroner ya. Jadi untuk tata laksananya secara umum ada 3. Iya apa aja Yang tuh? pertama dengan obat, yang kedua dengan intervensi lebih lanjut dengan pasang cincin atau stent, yang ketiga baru dengan operasi bypass biasanya. Nah kita mulai dulu nih kalau yang dengan obat sebelum menjawab jawaban pertanyaan Mbak Mawar ya. Saya penasaran kalau itu. dengan obat itu untuk kasus-kasus yang tadi penyempitannya baru sedikit. Oh bisa konsumsi obat itu masih rutin bisa. ya? Jadi tujuan obatnya supaya jangan jatuh ke serangan jantung. Nah kalau seandainya yang sudah serangan jantung, yang sudah menimbulkan gejala, itu memang kita rekomendasikan kalau nggak dipasang cincin berarti di bypass, tergantung nanti hasil pemeriksaan lanjutannya. Bypass tuh gimana dokter? Ada alat lain atau seperti apa? Oke, jadi pertama ketika pasien serangan jantung, kita periksa dulu nih, apakah pasien ini kondisi yang emergensi yang harus dilakukan segera untuk pemasangan cincin atau yang misalnya masih bisa kita tunda dalam 24 jam atau lebih, itu tergantung kondisi pasien. Nah, kemudian kalau seandainya ini harus dilakukan tindakan segera, nanti kita lihat dulu pembuluh darah jantungnya. Jadi misal nih, ada yang masuk ke IGD atau ada yang keluarganya ke IGD karena keluhan nyeri dada. Dibilang sama dokternya serangan jantung harus pasang cincin. Nah, itu caranya pasien itu nanti akan kita masukin ke ruangan khusus. Ruangan cath lab namanya. Cath lab. Nanti dipasang infus. Kayak biasa. Nah, kemudian tindakan yang kita lakukan adalah kateterisasi jantung dulu. Oh, kateterisasi jantung dulu. Kateterisasi jantung itu apa? Jadi kita memasukkan suatu kateter halus atau selang halus lewat pembuluh darah kita.
Jadi biasanya dilakuin di lengan kanan, Iya. kalau enggak pangkal kanan. Iya, Kaki. saya pernah lihat soalnya kan kadang di pangkal kanan atau di sini. Kemudian dokter? Di pangkal paha kalau nggak lengan, nanti ditusuk kayak tusukan infus, tapi selangnya bisa masuk lewat aliran darah sampai ke jantung. Baik. Nah, jadi nanti selangnya panjang. Wah, serangnya kira-kira berapa milimeter atau Kecil gimana? banget. Kecil banget. Pokoknya yang muat di pembuluh darah. Cuma Oke. beberapa mili. Nah, habis itu selang tersebut nanti akan masuk tuh sampai ke jantung. Sampai sebelum sampai ke jantung itu ada di pembuluh darah. Jadi kalau seandainya masuk dari pangkal paha atau lengan, itu kan pembuluh darah balik ya. Nah, pembuluh darah balik ini nanti akan sampai ke, anggaplah di ujung dekat sini ya. Nah, nanti digambar pembuluh darah yang 3 tadi. Dari situ penghantaran Sorry, bukan pembuluh darah cincin balik, tadi. saya pembuluh darah nadi maksud saya. Nadi. Nadi, jadi pembuluh darah arteri. Nanti akan sampai ke sebelum masuk ke jantung itu ada namanya muara dari pembuluh darah koroner. Jadi digambar pembuluh darahnya. Oh, begitu. Jadi yang 3 tadi tuh kan ada pembuluh darah koroner yang ke kanan, kiri depan, sama kiri belakang. Itu dilihat. Baru nanti dilihat persentase tersumbatnya berapa persen. Baik dokter, menarik dokter. Izin saya jeda dulu ya dokter ya. Boleh. Kayaknya nih padahal lagi Iya. sangat-sangat dalamnya pembahasannya, cuma nanti kita sambung kembali. Boleh. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan Dr. Rizky yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Tadi saya gantung juga untuk di pertanyaan tentang ring nih dokter ya, iya. pasang cincin. Nah, ini tadi dokter sambil ngejelasin juga dengan saya nih. Berarti setelah yang dokter jelaskan tadi, itu berarti melalui pembuluh darah langsung Iya, masuk. Itu jadi- alatnya segede apa nih kira-kira dokter? Kalau untuk yang alat- dimasukkan ke dalam, yang jadi ringnya itu? Yang jadi ringnya. Kalau ringnya itu berbeda-beda ya ukurannya, tapi biasanya diameternya bisa sekitar 1,5 sampai 4 mili. Berarti Jadi kecil ya, banget. kecil Iya. banget sebenarnya. Panjangnya tergantung juga ukuran, misalnya plaknya seberapa panjang. Misalnya 30 mili atau berapa mili, ada hitungannya nanti sesuai dengan hasil kateterisasi jantung tadi. Jadi hasil angiografinya, gambaran pembuluh darah koronernya, yang tersumbatnya di mana. Nah, di sana nanti kita masukin cincin atau stennya tadi lewat kateter tadi. Kateter yang panjang begitu. tadi itu dimasukin lagi tuh stennya ke dalam kateternya biar sampai ke pembuluh darah koroner yang rusak. Nanti pas yang ini rusak, ya, yang bermasalah. yang bermasalah. Nanti dikembangkan balonnya di sana. Atau stennya dikembangkan di sana. Jadi kayak gorong-gorong gitu ya. Oh iya Nah, benar, itu gitu. kayak itu ya, lubang itu tadi kan. Jadi biar harapan kita kebentuk lagi lubangnya, kebuka lagi. Jadi terbuka, jadi yang menyumbat ini bisa pelan-pelan mungkin dianya menipis atau seperti Iya. apa gitu dokter ya? Ketekan. Ketekan, oh Ketekan. oke benar. Jadi baik. secara mekanik ditekan. Baik, menarik dokter ya kalau untuk pasang cincin ini. Lama nggak pemasangan masang cincin ini, dokter? Tergantung ada komplikasi atau tidak. Kalau seandainya Itu pasiennya operasi lancar, bius total atau tidak? pasien sadar. Oh, pasien Jadi sadar. ini minimal invasif ya bahasanya ya. Jadi Kayak infus aja sih si pasien Kayak infus merasa aja. itu hanya infus saja. karena ketika ada sesuatu yang masuk pembuluh darah itu di Enggak. pembuluh darah nggak ada saraf nyeri, jadi nggak Oh, berasa apa-apa. tidak Paling terganggu sakitnya ya. waktu pasang Masang infus normal lah ya. Normal, ya, infus karena ditusuk itu di awal. cuma jarumnya agak gede aja dikit. Tapi nanti kita kasih Agak bius menyeramkan lokal. kayaknya jarumnya. Nah, itu kalau seandainya kita pakai cincin Cincin. ya. Kalau Nah, seandainya terakhir? hasil angiografinya memang mengarahkan ke pasang cincin bisa. Tapi kalau seandainya di hasil angiografinya ternyata yang tersumbatnya banyak. Iya. Tadi kan ada 3 pembuluh darah Betul. koroner ya, tersumbatnya banyak, kemudian di banyak tempat, kemudian di pangkal dan menyebabkan resiko untuk pasang cincinnya lebih besar. Nah, itu baru kita sarankan untuk operasi bypass.
Jadi bypass itu adalah operasi ya. Operasi, Nah, ternyata itu memang pada kondisi tindakan akhir dari jantung tindakan koroner akhir ini kalau operasi. seandainya memang sudah berat ya. Ini diangkat berarti yang pembuluh. Bukan. Jadi gimana dokter? Bukan. Jadi pembuluh darah yang tadi sudah tersumbat, contoh nih ya. Ini pembuluh darah koroner yang kanan sama yang kiri nih ya. Ini tersumbat total di kanan, di kirinya tersumbat total, otomatis darah yang dari pangkal sini kan nggak bisa nih ke bagian bawah jantungnya. Jadi nanti dibikin aliran darah baru yang itu diambil tujuan dari operasinya. pembuluh darah di kaki biasanya. Nah, dibentuk lagi nih, dialirkan ke bagian bawah sini. Wah, Gitu. luar biasa Jadi, dokter ya. Kayak dibentuk jalan baru deh, jalannya buntu, dibikin yang baru. Dibikin gitu. yang baru, itulah Tapi terakhir tetap- ya, pilihan terakhir di operasi. Tapi pembuluh darah barunya tetap dari pembuluh darah Pembuluh kita darah juga. kita diambil ya Iya. dari jaringan yang Dipindahin. lain. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Menarik Ya, sekali boleh. pembahasan kita. Mohon izin kesimpulannya untuk tema kita pada hari ini dokter. Silakan. Oke, kesimpulan tetap ya untuk pemirsa, untuk kondisi sekarang mengingat bahwa penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi yang menjadi penyebab utama kematian baik di Indonesia maupun di dunia. Mari kita waspada terhadap penyakit jantung koroner dan tentu dengan cara yang cerdik dan patuh. Bagi yang cerdik itu bagi teman-teman yang belum jatuh ke penyakit jantung koroner. Cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, kemudian rutin atau rajin berolahraga, kemudian diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Sementara untuk pemirsa yang memang sudah didiagnostik dengan penyakit jantung koroner, maka harus patuh ya. Pertama periksa dan rutin kontrol sama dokter, terus atasi penyakitnya dengan minum obat yang teratur, kemudian tetap ya diet yang seimbang, upayakan untuk tetap berolahraga dan tetap hindari rokok dan juga alkohol atau zat-zat karsinogen yang lain gitu. Baik dokter Oke. Rizky, terima kasih, sangat Ya. bermanfaat sekali dan juga semoga pemirsa di rumah teredukasi tentunya spesial pada penyakit koroner, jantung koroner. Jantung Begitu koroner. dokter. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Suri TVRI Sama-sama, Jambi. sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.